Kenapa sih orang-orang pada beli handphone ini? Gue tuh nggak relate sama handphone ini. Sampai suatu ketika gue tuh lagi nyari-nyari handphone yang low end to mid range. Dan ternyata handphone ini penjualannya tinggi banget. Waktu gue cek di Shopee aja misalnya, gue tunjukin nih beberapa toko yang penjualan Redmi 10 5G-nya itu luar biasa. 10.000 unit, 8.900 unit, 3.000 unit. Ini tuh asli, kalau dijumlah pasti banyak banget. Geser dikit ke toko ijo, juga gue dapetin si Redmi 10 5G ini dibeli dalam jumlah yang luar biasa banyak ya. Ada yang ratusan sampai ribuan, meskipun masih lebih banyak di Shopee penjualannya. Padahal kan handphone ini udah keluar dari setengah tahun yang lalu. Ini kita belum ngitung penjualan di mi.com dan juga distributor offline resminya Xiaomi. Itu pastinya banyak banget penjualannya. Karena penasaran, akhirnya gue cobain si Redmi 10 5G ini dalam beberapa minggu ke belakang. Ingat ya, ini bukan Redmi Note 10 5G, tapi Redmi 10 5G. Spesifikasinya sesuai harganya, tapi emang cukup lah buat kalian yang nyari HP di harga 2 jutaan. MediaTek Dimensity 700 dengan fabrikasi 7 nanometer dan clock speed hingga 2,2 GHz jadi otak dari smartphone ini. RAM 6 GB dengan LPDDR4X yang bisa diekspansi plus 2 GB dan penyimpanan yang udah menggunakan UFS 2.2 jadi andalan supaya smartphone ini satset pas dipakai. Tapi apa emang benar begitu? Fernando Jose. Nyatanya selama gue pakai handphone ini buat jadi handphone kedua, pengalamannya sih asik-asik aja. Tapi jangan harap kayak flagship, ya harganya ini juga sepersepuluhnya. Tapi kesatset-satsetannya ini kayaknya kebantu juga sama layarnya yang udah dukung refresh rate 90Hz. Refresh rate di layar ini juga udah pinter, nggak manteng terus di 90Hz karena udah dukung fitur Adaptive Sync biar baterainya nggak cepet habis. Jadi kalau kalian main game, layarnya ini bisa sampai ke 90Hz tergantung gamenya. Nonton video 60fps langsung berubah jadi 60Hz atau turun ke 30Hz kalau cuma nonton hasil perekaman video sendiri. Efeknya, selama gue pakai, baterai 5000 mAh-nya ini emang bisa bertahan sampai 1 hari penuh. Buat ngecharge-nya sayangnya belum dikasih fast charging yang cepet banget gitu ya, baru sampai 18 watt aja. Padahal dalam paket penjualannya ini kita dapat charger 25 watt. Kenapa nggak disamain jadi 25 watt juga sih? Hah? Xiaomi? Oke. Balik lagi ke layar ya. Gue pribadi sebenarnya nggak masalah sama resolusi layar HP harga segini tuh mau dipasang berapa aja, terserah gitu. Nggak banyak bedanya sebenarnya. Gue cukup happy pas tahu handphone laku ini punya resolusi Full HD Plus di ukuran 6,58 inci dan udah punya Corning Gorilla Glass juga. Resolusi segini tuh enaknya buat konsumsi media ya, kayak nonton film atau streaming YouTube. Nih gambarnya jadi terasa tajam gitu. Untuk main game, layar Full HD temenan sama chipset mid to low kok kayaknya sayang ya. Tapi untungnya di Redmi 10 5G ini masih aman, setidaknya di 3 game yang gue mainin. Selama beberapa minggu ini, waktu gue dengan Redmi 10 5G habis untuk main Asphalt 9, Mobile Legends, dan juga PUBG Mobile. Asphalt 9 gak ada kendala di handphone ini, full di 30 fps, meskipun gak ada motion blur yang bikin game ini lebih sinematik. Tapi stutter bisa dibilang absen di handphone ini. Asphalt 9 ini lancar banget tanpa stutter. Bang. Mobile Legends bisa disikat di settingan grafis ultra dan refresh rate super. Asli, ini sih nggak ada kendala buat main Mobile Legends. Enak. Lo mau main pakai e-retail yang kontrolnya gampang, sampai Funny yang harus fast hand juga bisa dan enak-enak aja. PUBG Mobile di Smooth Ultra juga masih jalan di 40 fps lancar, ini aman. Cuma ada 2 catatan untuk PUBG ini ya. Yang pertama adalah gyroscope-nya yang kurang gercep, karena Redmi 10 5G ini nggak punya gyro hardware. Yang kedua adalah layar Adaptive Sync di Redmi 10 5G ini belum dukung refresh rate 40Hz, jadi main game di 40 fps rasanya nggak beda jauh dengan 30 fps. Soal kamera, Xiaomi ngasih 50 megapiksel untuk kamera utama dan depth sensor 2 megapiksel. Hasil kameranya cukup memuaskan untuk sebuah handphone yang penjualannya kayak kacang goreng ini, laris banget. Saturasi warna cukup oke, nggak berlebihan, malah cenderung bisa dinaikin lagi dikit lah buat selera gua, tapi overall ini oke banget.
Juaranya malah ada di portrait mode nih. Mungkin karena didukung sama depth sensor ya, jadi separasinya ini oke lah. Sayang emang kita nggak dikasih opsi lensa ultra wide di handphone ini, tapi ya udahlah ya. Kalau mau foto rame-rame, mundur ya mundur. Bye-bye kecebur kolot. Kamera selfie-nya juga punya resolusi 5 megapiksel dan ngasih hasil yang bagus. Untuk perekaman video, kamera belakang Redmi 10 5G ini bisa rekam video di resolusi 1080p 30fps dengan hasil yang kayak gini. Nih, kalian tahu masjid ini nggak? Ini tuh lagi happening banget. Enggak sih, udah setahunan sih happeningnya. Ini namanya Masjid At-Thohir. Lihat. Kalau kalian pengen ke At-Thohir, kalau lewat tol kalian bisa turun di keluar tol Cimanggis, habis itu masuk ke dalam komplek Podomoro. Dan kalau sore tuh emang serame ini nih, gue coba zoom sampai 5,5 kali ya. Tuh ibu-ibu pengajian rame banget, Pak. Rame banget ibu-ibu pengajian di sini tuh. Pada jalan-jalan mengunjungi Masjid At-Thohir ya. Kalau kamera depannya bisa rekam sampai 720p di 30 fps. Kalau kita ngapain di sini? Oh, jadi ini kan masjidnya nih ya, masjidnya. Nah, di seberang masjid nih, di daerah sini itu ada kafe mie gorengnya enak banget, serius. Well, selain performa sama kamera, ada beberapa hal menarik lagi di Redmi 10 5G ini buat kalian yang emang penasaran dan mau ngikut sama puluhan, bahkan mungkin ratusan ribu orang yang udah pakai Redmi 10 5G. Yang pertama, desainnya yang oke punya. Untuk ulasan harganya, ini bisa banget jadi pertimbangan kalian. Meski dapat soft case, gue sih pede banget pakai handphone ini tanpa casing karena bodi polikarbonatnya punya tekstur yang nggak gampang nempel sidik jari dan juga kayaknya nih aman lah dari baret-baret. Yang kedua, itu adalah sensor sidik jari yang diletakkan di pinggir, bukan di belakang. Peletakan sensor sidik jari ini bikin desainnya makin cakep karena terasa lebih clean. Sensornya juga bisa ngebaca dengan cepet kok. Bagus nih. Yang ketiga adalah keberadaan port audio dan infrared blaster di bagian atas. Ini handy banget buat kalian yang masih pakai earphone kabel dan manfaatin infrared blaster untuk jadi remote perangkat elektronik di rumah. Yang keempat itu adalah support dual 5G. Ya, meskipun gue yang tinggal di pinggiran Depok ini belum bisa ngerasain 5G di rumah, tapi punya handphone yang udah support dual 5G itu tuh rasanya jadi aman gitu, nyaman. Lebih ke future proof gitu. Siapa tahu aja besok 5G masuk kampung Sindanggarsa. Beberapa minggu setelah pegang, sekarang gue paham ya kenapa Redmi 10 5G ini banyak banget yang beli. Satu paket handphone ini tuh bisa ngejawab kebutuhan orang dengan keperluan yang beda-beda. Buat yang butuh HP 5G murah, ini bisa banget di sini. Buat gamer tipis-tipis yang ya setiap hari push rank sama temen-temennya juga masih bisa di handphone ini. Buat movie goers yang suka streaming film di Netflix, Disney Plus Hotstar atau di platform streaming lainnya, juga masih nyaman menggunakan layar dari handphone ini. Gitulah pokoknya pengalaman gue beberapa minggu sama handphone yang lakunya kayak kacang goreng ini. Gimana menurut lo? Atau ada dari kalian yang nonton video ini setelah menggunakannya dari sejak pertama kali rilis? Puas nggak sama handphone ini? Yuk kita diskusi, tulis di kolom komentar di bawah. Oke, itu aja video gue kali ini. Buat gue, video kali ini tuh menjawab rasa penasaran gue kenapa handphone ini banyak banget yang beli. Mudah-mudahan juga menjawab rasa penasaran kalian. Apakah handphone ini bagus dan layak buat dibeli apa enggak? Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kacang goreng kalah laku kayaknya.